yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Mantan pengacau Abu Bakar Ba'asyir dukung Anies, jangan pilih. PBNU langsung wanti-wanti warga NU untuk tidak memilih capres yang didukung Abu Bakar. Amin langsung gerah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden kita itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Termasuk dukungan dari Mbak Asir, gimana ini? Dukungan dari Mbak Asir? Semua warga, posisinya mau siapapun dia punya hak yang sama. Ya silahkan, kita tidak bisa membatasi atau melarang atau menghambat, silahkan, semua punya hak yang sama. Nah, melihat rekaman Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tentang alasan memilih presiden itu, menurut saya sangat berbeda dengan cara kita warga NU sesuai dengan para kiai untuk memilih seorang pemimpin. Kita beragama Islam tapi kita juga tinggal di Indonesia. Jadi beda, kita beda melihatnya beda. Nah tentu ini harus disadari oleh warga NU. Dan saya menyampaikan kemarin itu ya, menghimbau kepada warga NU untuk tidak memilih calon yang didukung oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Muncul sosok baru dalam jajaran pendukung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sosok tersebut tak lain tak bukan Abu Bakar Ba'asyir. Sikap Abu Bakar pun dibenarkan oleh sang putra Abdul Rohim. Huru-hara di tengah publik pun tak mampu terbendung lantaran fakta bahwa Abu Bakar Ba'asyir merupakan seorang narapidana pengacauan yang berafiliasi dengan jaringan JI. Publik menilai bahwa sikap Abu Bakar ironis lantaran dulu ia pernah menolak demokrasi namun kini mendukung Anies Caimin dalam kontestasi demokrasi. Pendidikan Abu Bakar Ba'asyir sempat menjadi sorotan lantaran ia pernah mendirikan sebuah pesantren. Ia sendiri merupakan santri di salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Jauh sebelum berafiliasi dengan pengacauan, Abu Bakar Ba'asyir merupakan seorang santri. Ia sendiri merupakan alumnus Ponpes Gontor Ponorogo, Jawa Timur, salah satu pesantren ternama di tanah air. Abu Bakar juga melanjutkan studinya ke Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah. Tercatat, Abu Bakar juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam Solo. Lambat laun, Abu Bakar Ba'asyir menolak konsep demokrasi, ideologi Pancasila, hingga terlibat dalam aksi pengacauan. Adapun Abu Bakar Ba'asyir dituduh telah menghasut publik untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga menyuarakan bahwa hormat kepada bendera merah putih adalah tindakan syirik. Ia akhirnya ditangkap bersama dengan sosok dedengkot Jamaah Islamiyah Abdullah Sungkar pada 1983. Sayangnya, ia memanfaatkan tahanan rumah untuk kabur ke Malaysia. Kala ia berdakwah di Malaysia, Amerika Serikat memasukkan Abu Bakar Ba'asyir dalam daftar pengacau pada 1985. Abu Bakar akhirnya kembali ke tanah air dan terlibat dalam Majelis Mujahidin Indonesia sekaligus Jamaah Islamiyah. 16 Juni 2000 tak cukup sampai di situ. 16 Juni 2011, Abu Bakar juga dinilai terlibat dalam pendanaan latihan pengacau di Aceh dan mendukung pengacauan di Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir kini resmi keluar dari tahanan lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 8 Januari 2021 silam. Dukungan Abu Bakar Ba'asyir ini tentu akan merugikan PKB karena sebelumnya Caimin Cawapres Anies pernah menegaskan bahwa politisasi agama tidak akan menjadi jalan mereka. Tapi melihat dukungan Abu Bakar secara tidak langsung, koalisi Amin tetap akan terafiliasi dengan paham-paham politisasi agama. Bahkan, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerukan agar warga NU tidak ikut mendukung calon yang didukung oleh orang yang berseberangan dengan NU seperti Abu Bakar Ba'asyir. Karenanya Gus Ipul meminta ke seluruh warga NU untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari. Ia berharap
warga NU memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NU-an. Menurut Gus Ipul, capres yang dipilih juga harus benar-benar mencerminkan cara berpikir dan bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Ipul berharap warga NU bisa mengetahui secara pasti calon mana yang seiring sejalan dengan kepentingan Indonesia dan kepentingan NU. Gus Ipul menekankan kelompok yang selama ini berseberangan dengan NU haruslah dihindari. Memang warga NU harus memilih capres yang tidak didukung oleh Ba'asyir. Masyarakat terutama warga NU harus melihat rekam jejak dari Abu Bakar Ba'asyir yang beberapa tahun lalu terlibat kasus pengacauan atas nama agama. Tindakan dan sikap Ba'asyir tidak sesuai dengan kesepakatan bangsa bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Karena itu, warga NU lebih tepat melabuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasalnya, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 itu berkomitmen untuk memperkokoh negara kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan, berapa itu? 340.000 hektar, itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy.
Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima